pemirsa, masih kembali lagi di Nyumbang Salam. Nyoba balikin salam sama Jurinda di sini tentunya yang akan menemani pemirsa sampai jam setengah 5 sore nanti ya. Waktunya masih panjang. Jadi aku mau kasih dulu nih bukan satu ya. Mau kasih tips and trik kali ini di Nyumbang Salam yang tentunya akan bermanfaat juga untuk pemirsa semuanya. Siapa sih di sini yang nggak pengen punya usaha, ya kan? Pasti pengen dong punya usaha yang tentunya bisa menambah penghasilan gitu ya. Biasanya buat yang ibu-ibu rumah tangga nih juga bisa banget nyambi ya. Nyambi punya usaha sampingan gitu ya, selain mengurus pekerjaan rumah, ya kan. Selain mungkin yang bekerja juga bisa nih punya usaha sampingan. Nah, ini biasanya kalau misalnya mau usaha gini enakan sekarang online, ya kan. Nah, jadi aku mau kasih kali ini tips and trik jualan online yang bisa digunakan untuk para pemula ya. Jadi buat siapapun yang mau bisnis online bisa nih disimak baik-baik ya. Tips and triknya supaya usahanya bisa sukses gitu kan. Yang pertama itu adalah kita harus mengenali produk yang akan kita jual. Nah, hal yang paling terpenting sih biar bisa sukses, ya kan. Karena kalau misalnya kita nggak tahu tentang produk yang kita mau jual, apa yang mau kita promosikan nantinya gitu kan. Nah, jadi kita harus memposisikan diri sebagai pembeli ya. Kira-kira aku bakalan butuh nggak ya, kalau misalnya aku jadi pembeli bakalan butuh nggak ya sama barang A ini gitu. Mungkin kayak misal remote TV gitu ya, kita mau jualan remote TV gitu. Kira-kira nanti bakalan butuh nggak ya, butuhnya berapa lama gitu kan. Terus ngambilnya dari mana gitu. Nah, kita harus mementingkan itu ya. Kira-kira tuh apa sih yang menonjol dari produk yang kita jual gitu. Apakah mungkin dari harganya yang lebih murah, atau mungkin dari kualitasnya yang bagus gitu kan, atau mungkin dari packagingnya. Terus habis itu bisa juga dari fungsinya, ya kan. Macam-macam. Jadi kita harus tahu dulu apa yang menonjol dari produk kita. Kemudian yang kedua adalah kita bisa membuat website sendiri ya. Nah, website ini juga punya banyak banget fungsi. Salah satunya sebagai tempat untuk berjualan, memasarkan produk, kemudian memperkenalkan brand kita gitu. Tentunya kalau misalnya kita jualan, kita harus punya brand sendiri, ya kan. Terutama kalau misalnya kita membuat sendiri nih barangnya gitu. Misal kayak kita punya usaha tas, ya kan. Kita bikin sendiri nih tasnya, kita bukan ngambil dari orang gitu. Nah, kita pastinya punya brand sendiri untuk melabeli barang kita. Misal untuk tas tadi ya. Jadi kita punya nama sendiri untuk tas kita. Misal namanya Ana Collection gitu misalnya, ya kan. Gitu. Terus juga selain itu website juga memiliki fungsi sebagai media komunikasi antara penjual dan pembeli. Jadi website ini bisa nanti ditambahkan kolom chat ya, kolom chatting antara penjual dan pembelinya. Jadi untuk tanya-tanya kayak gitu, biar lebih mudah. Kemudian yang ketiga itu memanfaatkan marketplace. Sekarang tuh banyak banget marketplace ya yang bisa digunakan untuk menjual barang-barang kita. Masing-masing marketplace punya fungsi ya, punya fungsi masing-masing, punya keunikan, punya keunggulan masing-masing ya. Jadi bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Banyak banget marketplace yang sangat banyak ya. Kita harus tahu nih barang kita itu pantasnya dijual di mana gitu, lebih cocok dijual di mana. Misal marketplace A ini, ternyata ini lebih banyak di bidang elektronik gitu. Sedangkan kita menjualnya baju, ya lebih baik mencari marketplace lain yang banyak juga yang beli baju di situ gitu misalnya. Jadi kita harus tahu marketplace mana yang mau kita tuju gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kita harus aktif di media sosial. Namanya jualan online, ya kan, pasti kita harus tentunya kita harus aktif juga di media sosial. Nah, media sosial ini kan fungsinya nggak cuman untuk informasi atau hiburan aja, ya kan, tapi bisa buat berjualan, bisa buat menghasilkan cuan, ya kan. Nah, menjalin komunikasi dengan media sosial ini jauh lebih mudah ya.
Jadi karena kan banyak banget apa namanya orang-orang yang pakai media sosial sekarang. Jadi kita memanfaatkan itu. Sekarang banyak banget orang yang juga menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial, ya kan? Jadi kita memanfaatkan itu untuk memanfaatkan loyalitas pelanggan di situ. Kemudian yang kelima adalah kita beriklan ya melalui media sosial. Di media sosial sering banget kan kalau misalnya kita tap story ini ya. Tap story itu kan suka tiba-tiba ada ads, ada iklan mungkin produk kecantikan, krim pemutih atau apapun ya, peninggi badan bahkan ya kan. Nah, kita harus ngiklan kayak gitu juga sebetulnya. Ini jauh lebih efektif ketimbang sekarang kayak misalnya bagiin brosur di jalan. Sebenarnya bagiin brosur di jalan juga efektif juga sebenarnya, banyak orang yang kenal. Cuman kalau misalnya kita ngomongin online ya kita berarti beriklannya melalui online gitu ya. Ini lebih low budget juga ya kan, kita nggak perlu effort yang tenaga lebih gitu. Kemudian yang keenam adalah buat deskripsi produk yang menarik. Nah, ini berhubungan sama yang pertama tadi aku sebutin bahwa kita harus mengenali produk kita. Kalau misalnya kita mengenali produk kita, makanya kita bisa bikin deskripsi produk yang menarik. Apa sih yang paling menarik dari produk kita? Misal kayak jualan kerudung. Oh, yang menarik dari kita adalah modelnya, motifnya. Ini motifnya menarik, motifnya yang viral, motifnya yang bunga-bunga, mungkin yang binatang gitu kan. Atau juga mungkin jahitannya lebih rapi, misalnya seperti itu. Itu yang menarik lah, yang bisa apa namanya menarik banyak orang gitu, apa namanya buat dibaca gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah packaging atau bungkus pesanan harus aman. Nah, tentunya itu selalu diinginkan oleh para customer ya. Packagingnya bagus ya kan, rapi, itu customer akan menerimanya seneng nih dari kurir gitu kan. Dari kurir diantar, wah packagingnya rapi gitu, bagus. Terutama kalau misalnya unik ya kan, nggak cuman mungkin dibungkus plastik aja, nggak masalah sih. Itu apa namanya bisa low budget juga, bisa mengurangi ongkos ya kan. Kalau packagingnya pakai plastik aja. Cuman kalau misalnya dibuat lebih menarik lagi, mungkin dengan tulisan plastiknya ada tulisan brandnya, itu kan jauh lebih menarik gitu kan. Dan tentunya harus aman. Misalnya kayak kita menjual barang pecah belah ya kita harus pakai bubble wrap atau misalnya pakai packaging kayu ya kan. Nah, itu pasti pembeli jauh lebih senang kalau produknya aman, supaya kalau misalnya dikirim pakai kurir bisa nyampe ke pembelinya aman, nggak pecah gitu ya pemirsa. Itu dia tips and trick yang bisa aku sampaikan untuk pemirsa semuanya. Semoga bermanfaat ya dan sukses jualan online-nya. Jangan lupa kalau misalnya mau dengerin lagi penjelasan mengenai tips and trick berjualan online, bisa disaksikan di channel YouTube Semarang TV. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sekarang kita lanjut untuk terima telepon lagi dan bacain salam-salam dari pemirsa. Apakah sudah ada telepon? Oke, belum ada. Jadi aku mau bacain dulu aja. Kalau gitu salam dari pemirsa yang sudah masuk. Ini ada dari Pak Didi ya, Pak Didi